Oke, selamat sore semuanya. Kita langsung aja. Oke, kayaknya ini saya nggak bisa lama-lama, jadi kayaknya selesainya agak cepat ya. Karena saya jam 4 lebih, eh, kebetulan ada urusan ya. Oke, tapi kayaknya cukup sih. Materinya nggak terlalu banyak soalnya. Jadi untuk hari ini, itu materinya tentang usability testing ya. Eh, jadi kan kalau kemarin kan kita udah bahas ya di pertemuan sebelumnya itu cara mengumpulkan data, terus cara mendesain ya panduan-panduannya ya. Nah, kalau udah mengumpulkan data, udah mendesain kan mestinya tahap berikutnya kan implementasi atau kalau bikin software ya coding gitu ya. Cuman kan coding kan kita skip ya di sini kan kita nggak ngajarin coding ya, nggak belajar coding kita. Jadi diasumsikan itu produknya udah jadi ya, softwarenya udah jadi, terus kita berikutnya mau ngetes ya, mau testing ya. Nah, testing sendiri kan sebetulnya kalau kalian pernah dengar ya, testing tuh macamnya ada banyak banget ya. Ada macam-macam ya. Kalau di sini yang kita pelajari itu namanya usability testing. Itu biasanya dilakukan untuk mengetes antar muka ya. Kalau untuk ngetes software, terutama dari sisi fungsi-fungsinya itu nanti ada unit testing, ada instrumental testing ya, macam-macam ya. Kalau yang kayak gitu, unit testing itu tujuannya untuk nyari bug ya, nemuin bug. Kalau usability testing itu fokusnya bukan nyari bug ya. Jadi diasumsikan bugnya itu sudah nggak ada ya. Asumsinya begitu, udah bug free. Tapi di sini lebih untuk memastikan ya, memastikan apakah softwarenya itu bisa dipakai apa enggak sih gitu loh. Jadi kan kita misalnya ini kita udah bikin softwarenya ngikutin panduan ya, cara-cara yang benar gimana ya, teorinya seperti apa kita udah lakukan semuanya. Tapi tetap aja nggak ada yang bisa jamin bahwa itu akan sukses ya. Saya ambil contoh kayak misalnya kalau kalian lihat ya restoran fast food ya kayak McD, KFC gitu kan sering ya tiap bulan bikin menu baru gitu ya. Tapi kan nggak semuanya sukses ya. Nggak semuanya sukses. Ada beberapa yang sukses, ada juga yang nggak ya. Nah padahal mereka bikin itu kan juga nggak mungkin asal-asalan ya. Pasti juga pakai riset ya, pakai data itu bikinnya ya. Oh kira-kira yang cocok untuk bulan berikutnya ini ya resepnya gini gini gini. Resepnya pun juga udah dites berkali-kali sampai dirasa oke gitu. Tapi ternyata respon masyarakat juga nggak selalu bagus ya. Kadang ada yang seneng, ada juga yang enggak gitu. Ya ini sama ya. Untuk software ya, antar muka gitu juga sama sih sebenarnya. Kita udah bikin ikut panduan yang benar ya, udah pakai cara-cara yang benar, tapi tetap aja kita nggak bisa mastiin itu 100% akan berhasil ya. Gitu. Jadi itu tujuannya usability testing ya, untuk memastikan ini software bisa dipakai nggak sih gitu loh, orang bisa pakai atau enggak ya, usable atau enggak. Oke, sebelum ke sana ya, sebelum bahas tentang usability testing kita bahas dulu bahwa di apa ya, di ilmu statistik itu ada 4 macam data ya, ada 4 jenis data ya. Sebenarnya ini nantinya akan kita pakai semua, cuman yang utama adalah yang nomor 3 sama 4 ya, nomor 3 sama nomor 4 ya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Data yang pertama itu namanya data nominal. Nominal itu maksudnya data yang tidak bisa di-compare ya, nggak bisa di-compare. Jadi misalnya saya pengen pengen survei nih, apa namanya, mana yang lebih disukai gitu ya, buah apel atau buah jeruk. Nah apel sama jeruk itu kan sesuatu yang nggak bisa di-compare ya, orang rasanya beda ya, bedanya juga jauh ya, karakteristiknya beda ya, macam-macam ya, semuanya beda itu loh, itu nggak bisa di-compare ya kan, nggak bisa di-compare. Beda sama nilai gitu misalnya ya. Saya pengen survei nih, banyak yang dapat nilai A atau nilai E sih di kelas ini gitu misalnya ya. Nah itu bisa ya, A itu sama E bisa di-compare, A itu lebih bagus dari E itu jelas ya. Kalau tadi apel sama jeruk nggak bisa ya, apakah apel lebih bagus dari jeruk kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi itu contoh data nominal ya. Data nominal biasanya yaitu kayak misalnya nama-nama orang gitu ya, terus makanan, buah-buahan ya. Nama orang kan juga nggak bisa ya, misalnya lebih lebih banyak fansnya siapa gitu loh, artis A atau B gitu ya, misalnya eh, lebih banyak penggemarnya Blackpink atau BTS gitu misalnya. Blackpink sama BTS kan nggak bisa di compare ya,
nggak bisa di compare. Ya, gimana caranya compare itu, orangnya aja dalamnya beda-beda ya, satu cewek satu cowok gitu kan. Ya, kayak gitu. Itu contoh-contoh yang nggak bisa di compare ya, nominal ya gitu. Biasanya sih memang ini berupa berupa nama, berupa kata-kata, yang jelas bukan angka ya. Kalau angka tuh biasanya bisa di compare soalnya. Ya, kebanyakan bisa di compare ya kalau angka. Jadi ini biasanya bukan, isinya bukan angka. Nah, ordinal itu juga sama dengan nominal ya. Ini sebenarnya apa ya istilahnya ya? Data ordinal itu adalah data nominal yang dikasih ranking. Nah, itu kalau data nominal itu ada rankingnya, itu jadi data ordinal namanya. Jadi misalnya kayak tadi misalnya ya, bikin top chart ya, 10 grup apa namanya, grup band terpopuler gitu ya. Ini misalnya nomor satu Blackpink, nomor dua BTS misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan jadi ada rankingnya ya. Jadi ada rankingnya. Itu jadi data nominal yang sebelumnya nggak bisa dikompar jadi bisa dibandingkan ya karena ada rankingnya. Nah, itu contoh data ordinal ya. Jadi ordinal ini sebenarnya aslinya dari data nominal tapi terus dikasih ranking ya, dinomerin gitu. Jadi bisa ada tingkatannya, cuman kita nggak bisa hitung jarak antara ranking 1 dengan ranking 2 atau ranking 1 dengan ranking 10 itu nggak bisa dihitung. Jadi apakah ranking 1 itu 2 kali lebih bagus daripada yang ranking 2 itu nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi ya cuman taunya nomor 1 ini, nomor 2 ini udah gitu. Nah, yang bisa dihitung jaraknya itu interval ya. Kalau interval tuh biasanya datanya berupa angka. Contohnya paling gampang suhu udara ya, temperatur. Jadi kalau saya bilang misalnya sekarang temperatur di ruangan ini 30 derajat, terus nanti malam turun jadi 25 gitu kan. Di siang ini sore ini 30, nanti malam 25. Berarti nanti malam itu 5 derajat lebih dingin daripada sekarang kan gitu ya. Bisa kan kita bilang 5 derajat lebih dingin ya. Atau misalnya kalau sekarang suhunya 30, nanti malam 15. Berarti nanti malam tuh suhunya separuhnya sekarang. Ya, kan bisa dihitung seperti itu. Jaraknya tuh jelas gitu. Gitu. Itu interval ya. Nah, rasio itu sebenarnya sama dengan interval. Cuman bedanya adalah kalau rasio kalian nemu nilai 0 ya, artinya itu nggak ada datanya ya. Kalau interval nilainya 0 itu ada artinya ya, masih ada artinya. Ya memang nilainya 0 gitu. Kalau rasio nilai 0 itu artinya nggak ada datanya. Contohnya apa? Contohnya berat badan ya. Kalau saya di daftar mahasiswa itu ada namanya Agus ya, berat badannya 0 kilogram gitu. Artinya apa? Kan nggak mungkin ya orang punya berat badan 0 kilogram ya. Dari sejak lahir aja dia minimal udah punya berat berapa? 2 kilo atau 3 kilo gitu kan. Jadi nggak mungkin ada berat 0. Jadi kalau sampai kita lihat tulisan ada orang yang beratnya 0 kilogram, artinya itu datanya nggak ada. Ya. Orangnya nggak pernah nimbang. Ya. Tinggi badan juga sama ya. Jadi kalau kita lihat ada orang tingginya 0 cm, ya berarti itu datanya nggak ada. Itu bukan berarti tingginya 0 ya, tapi datanya memang nggak ada. Beda dengan yang interval. Kalau interval tuh kalau nilai 0 ya 0 gitu. Misalnya suhu 0 derajat. Ya, 0 derajat itu memang 0 derajat gitu loh. Bukan berarti nggak ada suhunya, enggak ya. Tapi memang 0 derajat. Gitu. Contoh yang lain misalnya nilai. Kalau kalian ujian dapat nilai 0 ya itu kan memang karena nilai kalian 0 ya, bukan karena kalian nggak ikut ujian kan. Gitu. Itu contohnya ya. Apa? Interval sama rasio bedanya di situ ya. Cuman masalah bagaimana cara melihat nilai 0 ya. Apakah nilai 0-nya dianggap sebagai sebuah nilai atau nilai 0 itu dianggap sebagai data yang nggak ada. Gitu. Itu ada 4 jenis ya. 4 jenis data. Nah, sebenarnya dari data-data itu nantinya kita akan olah ya pakai, biasanya pakai ini deskriptif statistik. Ya, mungkin kalau kalian udah ngambil statistik mungkin udah belajar ya rumus-rumusnya apa. Karena di sini kita nggak akan bahas banyak ya. Jadi kalau statistik itu yang paling basic itu ngitung mean ya, rata-rata itu sudah paling standar ya. Ngitung rata-rata, terus kemudian bisa juga ngitung standar deviasi atau nilai sebaran. Kemudian bisa juga ngitung yang namanya margin of error ya atau confidence interval ya. Nah, itu yang akan kita bahas nanti ke depannya, akan banyak ngomongin itu. Nah, itu tujuannya apa sih? Nah, tujuannya gini, misalnya saya survei ya, katakanlah saya survei ke orang Indonesia, itu saya ambil sampling 1 juta orang ya. Kemudian saya survei lebih suka nasi atau mie gitu ya. Ternyata 60% bilang itu suka nasi ya, dari 1 juta orang.
Nah, kemudian saya survei lagi, ya. Saya survei lagi 1 juta orang, tapi orangnya berbeda, ya. 1 juta orang juga, tapi orangnya beda-beda, beda dengan yang pertama tadi. Nah, kira-kira menurut kalian apakah hasilnya akan 60% juga atau enggak? Jawabannya saya yakin enggak, ya. Saya yakin enggak akan persis. Ya, misalnya 60, sekian, komanya pun pasti berbeda, ya. Komanya pasti beda. Jadi kita tuh kalau yang namanya sampling, ya, namanya sampling tuh kan sangat bergantung sama orang yang diambil diambil datanya gitu kan. Kalau kita ganti orangnya, ya pasti hasilnya lain gitu kan. Tapi gini, selama metode kita itu benar, ya, mestinya hasilnya tuh melesetnya nggak akan jauh-jauh, ya, tidak akan meleset jauh. Nah, itulah yang disebut sebagai confidence interval, ya. Makanya ketika kita ngolah data pakai statistik, kita juga harus ngitung confidence intervalnya, gitu. Nah, jadi itu tujuan kita nantinya, ya, kalau kita ngolah, kita juga harus ngitung confidence interval, ya, gitu. Nah, ini sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya nanti sampling ya. Misalnya nih katakanlah kalian, ya, saya kasih kuesioner, ya. Saya punya kuesioner ada 100 pertanyaan. Pertanyaannya tuh modelnya sangat setuju, terus setuju, eh, ragu-ragu, tidak setuju, sama sangat tidak setuju. Ada 5 skala itu loh. Nah, ada 100 pertanyaan. Nah, kalian saya kasih nih. Si A saya kasih. Ya, saya suruh ngisi. Terus udah diisi, selesai diisi. Besoknya saya kasih lagi kuesioner yang sama. Nah, itu pun saya yakin juga hasilnya bisa jadi beda, ya. Misalnya kemarin dia milih ada 1 pertanyaan, dia jawab sangat setuju. Nah, besoknya dia jawab setuju doang. Nah, itu kan udah lain, ya. Beda dikit, tapi skornya udah beda. Gitu. Jadi orang yang sama pun dikasih pertanyaan yang sama pun jawabannya bisa lain kok. Gitu. Apalagi kalau orangnya diganti, ya udah pasti beda, ya. Nah, makanya kita perlu ngitung ini, errornya tuh berapa sih, termasuk tadi, ya, orang kok jawabannya orang yang sama kok jawabannya bisa ganti, kan error, ya. Nah, errornya berapa sih? Gitu. Jadi di statistik tuh kita punya namanya toleransi, ya. Error tuh nggak apa-apa, ya, meleset tuh nggak apa-apa, hal yang biasa. Tapi selama masih ada di rentang yang ditoleransi gitu, ya. Biasanya sih batasnya 2,5%, ya, 2,5 plus, 2,5 minus, totalnya 5%, ya. Biasanya gitu. Kalau kayak kalian lihat kalau pemilihan presiden tuh ada quick count, di bawahnya tuh ada tulisan margin of error 2,5%. Nah, itu, ya, kurang lebih sama. Oke. Kemudian, nah, yang namanya sampling, ya, atau pengambilan responden, kalau di dalam desain, ya, ngomongin apa namanya, antar muka gini, itu kan biasanya kita seringkali nge-compare, ya. Compare, jadi kita punya punya produk kan, terus kita testing, dapat hasil, ya kan. Nah, biasanya kan kita dari hasil itu kan ada banyak kekurangan itu, ya. Nah, kita perbaikin kan, kita benerin, terus dites lagi, ya kan. Jadi testing itu biasanya memang 2 kali, ya. Pertama testing, dibenerin, kedua testing. Kalau mau dicoba lagi ya boleh, ya. Habis dibenerin, tes lagi gitu, ya, berkali-kali. Nah, ketika kita ngetes, ya, dari apa, produk yang pertama dengan produk yang kedua yang hasil revisi, itu bisa jadi sampelnya tuh beda, ya. Jadi kalau misalnya kita pertama kali ngetes itu ke 10 orang, ya, si A sampai si J gitu, ya. Nah, pas berikutnya ngetes lagi itu orangnya beda, ya. Ternyata si K sampai si apa, O P Q R S T U, ya. Enggak sih? Oh, ya itulah, ya, pokoknya 10 orang berikutnya tuh beda, ya. 10 orang berikutnya tuh beda gitu. Itu namanya independent samples, ya. Nah, sebenarnya kalau lebih disarankan kalau bisa sih, kalau kalian ngetes apa namanya, sebuah produk lebih dari 1 iterasi, maksudnya ngetes 2 kali gitu. Nah, kalau bisa sih per sampel, ya, maksudnya orangnya kalau bisa sama. Jadi kalau pertama kali ngetes kalian ngetesnya si A, B, C, D gitu, ya. Nanti waktu yang kedua kalau bisa juga tetap A, B, C, D supaya hasilnya tuh bisa di compare gitu loh, lebih mudah. Jadi gini misalnya, saya bikin website untuk pembelajaran online gitu, ya. Saya bikin sebuah produk, ya, aplikasi pembelajaran online, ya, belajar bahasa Jepang gitu misalnya. Nah, terus saya udah bikin, terus kemudian saya ambil 1 sampel, ya, si A gitu, saya suruh belajar dari situ, terus kemudian suruh testing, ya, suruh tes, maksudnya suruh ujian.
ujian bahasa Jepang di situ, dapat skor 50. Ya. Itu pakai desain yang pertama. Karena mungkin desainnya jelek gitu ya. Nah, kemudian tes lagi ya, desain yang kedua dapat skor 80. Ya, orang yang sama. Ya, berarti kan saya bisa langsung simpulkan desain yang kedua itu lebih gampang untuk belajar dibandingin desain yang pertama kan. Karena orangnya sama gitu loh. Skillnya sama ya. Maksudnya kemampuan otaknya sama gitu loh. Kan beda kalau misalnya saya pas pertama kali ngetesnya ke si A gitu ya, pakai website yang pertama, ternyata hasilnya 50. Terus kemudian waktu udah saya perbaiki, saya ngetesnya bukan ke si A tapi ke si B gitu ya. Si B dapat nilai 100 gitu misalnya. Nah, itu saya nggak bisa langsung simpulin apakah yang kedua lebih bagus daripada yang pertama atau enggak, karena orangnya beda. Barangkali kan siapa tahu si B itu memang lebih cerdas daripada si A gitu kan. Jadi si B kalau dikasih website yang pertama pun juga nilainya bagus. Bisa jadi seperti itu. Ya kan? Nah, makanya kalau bisa, kalau ngetes dua desain gitu, orangnya sama ya, per samples ya, kalau bisa. Tapi memang seringkali ada kondisi di mana ya kita nggak bisa ngetes ke orang yang sama, jadi orangnya beda gitu loh. Kayak contohnya kemarin ada kakak tingkat yang apa namanya bimbingan saya, yang ngetes ke lansia gitu ya. Jadi penelitiannya tentang bikin aplikasi untuk lansia, kemudian waktu yang iterasi pertama, yang desain yang pertama, ngetes ke 30 orang. Oke, terus selang berapa, 2 atau 3 bulan, desainnya diperbaiki, ngetes lagi, orangnya beda. Kenapa beda ya? Karena sebagian udah meninggal. Udah meninggal, ada yang kena COVID atau ada yang sakit, saya lupa ya. Pokoknya ada beberapa meninggal, jadinya nggak bisa per sampel ya, karena orangnya harus ada yang diganti gitu. Gitu ya, memang kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau kita sudah ngetes ya, orangnya tuh bisa jadi ada yang meninggal, ada yang hilang, ada yang pergi. Intinya kemungkinan besar orangnya berubah gitu. Ya, jadi terpaksa harus yang ini. Nah, kekurangannya kalau yang ini, independent samples tuh jumlah orangnya harus lebih banyak ya. Kalau misalnya per sampel nih, kalian ngetes ke 15 orang gitu ya, 15 orang udah cukup gitu ya. Kalau yang independent sampel 15 nggak cukup, minimal harus 30 misalnya. Ya, intinya jauh lebih banyak supaya datanya bisa dianggap valid. Ya, gitu. Itu sih bedanya. Jadi kalau kalian terpaksa memang respondennya beda, harus pakai yang independent sample ya jumlahnya harus banyak ya. Harus banyak. Nanti banyak sedikitnya taunya dari mana ya itu kan bisa dihitung ya. Nah, nanti kita ada nanti setelah UTS kita akan belajar gimana caranya ngitung jumlah responden gitu. Kalau misalnya sampelnya itu independen berapa, kalau misalnya sampelnya paired itu berapa ya. Itu ada cara ngitungnya, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi banyak sedikit itu memang tergantung kasusnya ya. Nggak selalu sama ya, kadang-kadang mungkin 10 orang cukup, kadang-kadang 20 orang cukup, kayak itu nanti ada cara ngitungnya gitu. Kemudian nah, kan kalau kita sudah ngetes nih, kita punya dua desain ya, desain yang pertama sama desain yang kedua, terus kemudian kita rata-rata hasilnya, oh ternyata yang desain kedua kalau di rata-rata lebih bagus ya skornya dibandingin desain yang pertama. Nah, itu pun misalnya kita pakainya per sampel pun itu kita nggak bisa langsung ketok palu ya, oh yang kedua lebih bagus, itu nggak bisa ya. Kita harus pakai ini ya, uji validasi ya, pakai t-test namanya ya. Contohnya kayak ini ya, ini desain yang pertama, ini desain yang kedua ya, anggaplah ini skor nilai gitu ya. Ketika orang belajar pakai desain yang pertama, ini skor nilai ketika orang yang pakai desain yang kedua. Kalau cuma lihat dari skornya doang terus kita rata-rata itu, ini kan kelihatan ya desain yang kedua lebih tinggi skornya ya kan. Ini selalu naik ya, naik, naik, ini turun dikit sih. Tapi kebanyakan naik ya, kebanyakan naik. Jadi kalau di rata-rata desain yang kedua pasti lebih bagus ya, secara rata-rata gitu ya. Tapi apakah yang desain kedua ini benar-benar lebih bagus dari desain yang pertama apa enggak? Nah, kita bisa pakai ini, t-test ya. T-test terus, ya ini rumusnya ya cara pakainya ya. Array 1 itu maksudnya data 1, ini saya blok. Ini data 2, saya blok. Ini jumlah tail-nya. Nah, jumlah tail itu bisa 1, bisa 2 ya. One tail atau two tail. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya kalau kayak gini ya, model yang seperti ini itu kan bisa jadi desain A lebih bagus, bisa jadi desain B lebih bagus ya. Kemungkinannya ada dua gitu loh. Desain A lebih bagus atau desain B lebih bagus ya. Dua-duanya bisa apa namanya? Lebih tinggi ya atau lebih rendah. Gitu. Nah, itu tailsnya biasanya pakainya dua ya, dua tail. Karena ada dua kemungkinan.
Gitu. Terus, nah nanti setelah dites ini nanti akan keluar angka ya. Biasanya 0,00 sekian gitu ya. Nah kalau angkanya itu di bawah 0,05 ya, artinya memang data ini tuh memang berbeda gitu loh. Kedua data ini memang berbeda. Tapi kalau nilainya itu di atas 0,05, berarti sebenarnya kedua desain ini tuh nggak ada bedanya gitu loh. Kayak gitu. Meskipun desain yang B itu skornya lebih tinggi kalau di rata-rata, tapi sebenarnya kalau dilihat secara statistik dua ini itu sebenarnya sama aja gitu hasilnya. Kalau diganti respondennya gitu misalnya kita ganti ke orang lain bisa jadi yang A lebih tinggi daripada yang B gitu. Ya, seperti itu. Itu ngetesnya pakai ini ya untuk memastikan ya. Bener nggak sih kedua data ini tuh benar-benar berbeda atau enggak atau sebenarnya sama aja itu loh. Skornya ini tuh sama aja ya, gitu. Itu pakai t-test ya. Kemudian ada rumus yang lain lagi kalau misalnya kalian tadi datanya tipenya rasio sama interval itu pakainya t-test ya. Tapi kalau tipe apa data kalian itu nominal atau ordinal itu kalian bisa pakai yang namanya chi-square ya. Ya hasilnya sama sih angka juga ini. Ya ini kayak ini misalnya ya. Modelnya ini ada dibagi grup ya. Ada yang pemula, ada yang menengah, ada yang ahli ya expert gitu. Kemudian masing-masing orangnya berapa ya. Ini kira-kira ya menurut pengamatan kita oh yang pemula tuh ada 6, yang intermediate ada 9, yang expert 18. Setelah dites, kita tuh ceritanya mau ngategoriin orang gitu loh di sini nih. Jadi kalau dilihat dari tampangnya nih, lihat dari mukanya tuh yang pemula 6 ya, yang expert 18. Tapi setelah dites kemampuannya ternyata yang pemula itu 11, yang expert 11, semuanya 11 itu ya. Nah, bener nggak sih ini apa sebenarnya pengamatan kita ya sama hasilnya itu sebenarnya itu benar-benar berbeda atau enggak? Itu kan ini skornya beda ya. Wong ini yang pemula yang dilihat itu 6 tapi kenyataannya 11 itu kan berarti lain gitu loh. Kita meleset gitu loh. Jadi apakah pengamatan kita tuh benar-benar meleset gitu? Nah, itu dipastikan pakai ini. Keluar angka 0,02. Nah, seperti yang saya bilang, ini skornya di bawah 0,05. Berarti memang data ini valid. Artinya memang pengamatan kita meleset gitu kesimpulannya. Tapi kalau ini skornya 0,5 gitu ya, artinya 50%, berarti sebenarnya pengamatan kita tuh nggak meleset gitu loh. Cuman memang datanya itu kebetulan kita dapatnya seperti ini, nah kayak gitu misalnya. Gitu, ini tujuan dari t-test sama chi-square untuk itu. Kemudian ada satu lagi rumus namanya correlation. Ya, correlation itu untuk melihat perbandingan ya, komparasi. Biasanya sih yang di apa di bawahnya adalah variabel bebasnya ya. Ini atas variabel terikat. Maksudnya gini. Contoh paling gampang IPK gitu ya. Mahasiswa kan semua punya IPK ya. Ketika lulus ada IPK-nya. Nah, ada nggak sih sebenarnya korelasi antara IPK dengan gaji nanti waktu kerja gitu? Apakah yang IPK-nya tinggi, gajinya pasti juga tinggi? Ya, sedangkan yang IPK-nya rendah, gajinya rendah gitu. Nah, bisa dipakein correlation. Jadi nanti di bawah ini IPK 0 sampai 4 gitu ya. Nah, waktu di IPK 4 mungkin ada yang gajinya tinggi ya, ada yang gajinya sedang, ada yang gajinya rendah ya. Terus yang IPK 2 ada juga yang tinggi ya, ada yang sedang. Yang IPK 1 malah tinggi semua misalnya ya. Yang IPK 3 malah rendah semua. Nah, kalau hasilnya kayak gitu berarti sebenarnya nggak ada korelasi antara IPK dengan gaji ya. IPK tinggi belum tentu gajinya tinggi ya. IPK rendah juga belum tentu gajinya rendah ya. Ternyata variatif gitu. Nah, itu pakai correlation. Jadi untuk melihat ada nggak sih hubungan antara dua variabel. Misalnya ya tadi IPK dengan gaji itu sebenarnya ada hubungannya nggak sih? Gitu. Ternyata nggak ada. Misalnya ya itu bisa pakai ini di Excel ya. Corel array 1, array 2. Nanti akan ketemu ini ya, kemiringannya ya. Kemiringannya berapa. Kemudian, nah kalau sudah dapat data, ini kan kita ngolah-ngolah data ya. Kita kan terus langkah berikutnya adalah nampilin datanya kan. Nah, saya yakin paling kalian semua sudah pernah pakai yang ini ya. Paling umum ya pakainya ini, bar chart ya. Bar chart. Nah, kalau bisa sih dikasih garis hitam ini ya. Ini confidence interval ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya fungsi login di rata-rata itu tingkat suksesnya 43% ya, sekitar itu mungkin. Nah, kalau respondennya kita ganti, pasti hasilnya lain kan.
Nah, lain itu dia bisa naik sampai mungkin sekitar 49 gitu ya, atau turun sampai mungkin sekitar 37. Nah, kayak gitu cara bacanya. Jadi ketika kita ganti orangnya, ya paling cuma di sekitar ini aja, geser-gesernya gitu. Itu fungsinya garis yang hitam ini. Ya, ya tadi confidence interval itu seberapa jauh data bisa meleset. Ya, gitu. Ini bar chart ya. Secara umum ini cocok buat semua data ya. Hampir semua data cocok pakai bar chart ya. Jadi kalau kalian bingung mau nampilin data pakai apa, pakailah bar chart ya. Misalnya nggak tahu nih enaknya pakai apa ya. Bingung kan? Ya udah pakai bar chart aja. Nggak usah kelamaan mikir. Kemudian yang berikutnya line chart ya. Kalau line chart itu biasanya berkaitan sama waktu ya. Jadi yang di bagian bawah ini biasanya waktu ya. Ini hari pertama, ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima ya. Ya intinya gini, di bagian bawah itu posisinya nggak boleh ditukar ya. Jadi nggak mungkin di sini hari ketiga, lalu hari pertama, lalu hari keempat, lalu hari kedua gitu nggak mungkin. Ya pasti urut hari satu, dua, tiga, empat ya. Kalau bar chart tuh kan dibolak-balik nggak apa-apa ya. Kalau yang ini tadi, ini dibolak-balik nggak apa-apa. Pertama misalnya searching dulu, terus baru login, terus baru check out, terus baru apa add to chart, terus baru post review, terus baru compare. Ya, ini mau ditukar-tukar nggak masalah. Ya, itu kalau bar chart. Tapi kalau line chart ini nggak boleh ditukar ya, karena nanti hasilnya lain. Gitu. Kemudian scatter plot, kalau scatter plot itu khusus untuk correlation ya, yang kita hitung pakai ini tadi ya, correlation. Nah, ini pakai scatter plot untuk buat bikin garisnya ini loh, itu pakai scatter plot ya. Itu menggambarkan tren ya. Kalau kayak gini misalnya, ini contohnya ini berarti makin lama makin naik ya, trennya naik. Kalau yang ini tadi trennya turun ya, yaitu itu pakai scatter plot. Lalu nah, yang berikutnya lagi, tapi ini jarang dipakai ya. Ada pie chart sama donut chart ya. Kalau saya bilang ini biasanya malah dipakainya untuk infografis ya, untuk poster gitu atau koran ya. Sering kalau koran pakai kayak gini ya, gitu kelihatan karena dia bisa nampilin ukurannya gede. Yang kayak gini ini sebenarnya secara informasi kurang sih kalau saya pribadi ya, menurut saya pribadi secara informasi kurang karena gini, misalnya contohnya ini nih nggak ada labelnya ya. Warna yang biru yang ini sama warna yang merah ini kalau saya tanya gede yang mana sih potongannya, saya yakin nggak ada yang bisa jawab ya. Ukurannya hampir sama kok. Yang merah ini sama yang biru yang ini loh. Ini kan sebelahan nih. Mana yang lebih gede kan? Nggak susah kan nebaknya kan. Nah, berarti kan nggak informatif ya. Itu ya. Nah, terus buat apa? Ya ini sebenarnya anu sih, lebih ke daya tarik visual aja. Jadi kalau orang lihat pie chart tuh kayak lebih bagus aja gitu loh. Gitu. Dan kalau pie chart tuh biasanya fokusnya memang ke data-data yang gede dan biasanya harus dilabelin ya. Kalau nggak dilabelin ya susah. Jadi kayak gini nih, ada labelnya. Nah, ini baru gampang bacanya ya kan. Jadi kayak misalnya yang biru sama yang merah ini kan kelihatan ya. Ukurannya sih hampir sama ya. Kalau kita lihat ukurannya hampir sama, tapi kalau dari persenannya ternyata selisih 2%. Kalau tulisannya saya hilangin, saya yakin juga banyak yang nggak bisa bedain ya karena hampir sama. Gitu. Yang ini ya kayak gini nih ya. Jadi kan nggak ada tulisannya jadi ya susah bedainnya ya. Mana yang lebih gede gitu. Jadi ini jarang dipakai ya, tapi ada kalau mau pakai ya boleh aja ya. Biasanya buat infografis karena secara visual lebih bagus ya. Gitu. Kalau yang kayak gini kan kayak kuno gitu ya, bar chartnya kan kelihatannya kuno ya. Ini juga kuno ya. Ini kan lebih menarik ya gitu. Terus kemudian ini adalah yang terakhir itu stack bar ya. Ini sebenarnya kayak bar chart cuman dipotong-potong ya. Totalnya 100% ya. Jadi tingginya semuanya sama, mentok di 100. Cuma potongan dalamnya beda-beda ya. Ya ini eh, biasanya kalau kita pengen kita punya bar chart tapi di dalamnya masih ada subkategorinya, nah kita bisa pakai ini stack bar gitu. Cuma ya itu tadi kalau kebanyakan warna ya susah ya lihatnya ya. Kayak gini nih kan dilihat kan juga pusing kan gitu. Kalau saya tanya mana warna warna apa misalnya? Warna merah yang paling kecil misalnya. Ini kan ada merahnya ada ya, ini panjang, terus ini kecil, ini kecil, ini kecil. Ada tiga ya, satu, dua, tiga. Nah, yang paling kecil yang mana kan susah ya.
karena kan nggak bersebelahan. Pertama itu, yang kedua ukurannya kan posisinya lain, ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Jadi mau ngompar susah gitu loh. Melihatnya susah gitu. Jadi ini juga jarang dipakai ya. Tapi kalau mau ya bisa aja. Mau di Excel juga ada kok fungsinya ini. Kemudian, nah tadi kan ngomongin usability testing ya. Jadi usability testing itu bisa dilakukan ada 2 tahap ya. Tahap yang pertama itu sebelum produknya dirilis ya, masih dalam tahap pembuatan. Yang kedua itu ketika produknya sudah jadi ya, siap dirilis ya. Itu bisa juga di testing. Nah, ini ibaratkan kalau kalian mau jualan makanan ya, kalian masak jualan makanan kan nggak mungkin kalian selesai masak langsung dijual kan. Pasti kan kalian cicip dulu ya. Waktu masak dicicipin dulu. Yaitu yang namanya formatif itu seperti itu ya. Jadi ketika kalian bikin aplikasi, kalian coding kan sudah jadi kan kalian pasti coba-coba dulu kan. Nggak mungkin kalian belum nyoba sama sekali terus langsung dilempar aja ke user kan nggak mungkin. Kalian pasti nyoba dulu, misalnya bikin login, ya kalian coba login ya. Kalau berhasil ya baru dikasihin ke user kan kayak gitu caranya ya. Itu formatif. Nah, kalau yang sumatif ini itu produknya itu udah jadi gitu loh, udah siap dipasarkan. Nah, sebelum kita pasarin benar, kita tes dulu ya buat mastiin. Gitu itu namanya sumatif ya. Kalau ini barangnya udah jadi ya, selesai dibangun. Kemudian, nah, usability testing itu sebenarnya parameternya ada banyak. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, nanti ada yang namanya performance matrix. Jadi yang 5 ini, yang task success, task time, error, efficiency, learnability ini namanya performance matrix. Ya, itu ada 5. Kemudian nanti ada issue based matrix, ada self report, behavior, combine dan komparatif ya, yaitu itu semua akan kita pelajari. Ya, itu metrik-metrik yang bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian ini bikin website untuk yang ada transaction-nya. Transaction tuh nggak melulu yang berupa jual beli barang ya, atau melibatkan uang, itu nggak selalu seperti itu. Transaction itu intinya ada input data, terus kemudian sistem bisa ngeluarin sesuatu ya, yang dipengenin user, kayak misalnya sistem registrasi ya, kalian registrasi mata kuliah pun juga itu transaction ya, transaksi. Kalian inputin mata kuliah yang kalian pengen, terus selesai dapat itu apa namanya KRS ya, invoice itu. Nah itu transaction, meskipun nggak ada duitnya ya. Ya nanti duitnya kan dibayar terpisah gitu. Tapi maksudnya ketika register kan kita nggak membeli sesuatu ya, gitu. Pokoknya segala sesuatu yang ada inputannya itu transaction ya. Nah kalau transaction itu cocoknya pakai apa? Oh ada task success, ada efisiensi, ada ini self report ya kayak gitu. Itu transaction. Kemudian ya contoh yang lain bisa dilihat sendiri ya, macam-macamnya apa, tergantung fitur yang ada di produk kalian ya apa aja. Kemudian usability testing itu sendiri ada 3 cara ya kalau mau. Yang pertama itu tradisional, itu kalian minta teman kalian buat nyobain terus kalian tungguin. Itu namanya tradisional ya, klasik. Cara yang agak modern itu online ya. Jadi kalian bisa minta tolong orang yang tempatnya jauh sekalipun, kalian minta install ya, suruh download di Play Store, kemudian suruh nyobain kalau sudah ngisi kuesioner misalnya. Nah, itu online ya. Atau kalau cara yang paling mudah pakai ini, online survei tools. Ini kalian tinggal bayar orang ya buat ngetes, terus tunggu hasilnya ya. Ini yang paling gampang ya. Nggak repot tapi ya itu harus bayar ya. Problemnya di situ, berbayar. Itu. Oke, nah kemudian sebelum kalian itu ngetes ya, pastikan ada ini apa namanya, beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu pertama budget ya. Budget ini biasanya kalau namanya kalian ngetes ya, ngetes ke responden, itu kan kalian sudah merepotkan orang gitu ya. Biasanya kan kalian ngasih sesuatu gitu ya, biar nggak terlalu merasa bersalah. Kayak misalnya kalau kalian diminta itu ngisi kuesioner kan, anu ya, kuesioner survei itu kan pasti biasanya dikasih pulpen ya. Paling sering pulpen gitu ya. Ya, intinya ngasih sesuatu lah gitu. Kalau misalnya ngetesnya agak lama, kalian panggil teman kalian terus ngetesnya agak lama, mungkin kasih uang transport gitu ya. Nah, itu kan kaitannya sama budget ya. Gitu. Nah, kemudian
timeline itu juga masalah waktu ya. Kalian sehari bisa ngetes berapa orang gitu, yang realistis aja gitu. Jadi jangan muluk-muluk targetnya misalnya 1.000 orang gitu. Sementara sehari cuma bisa ngetes 10 orang. Berarti kan kalian butuh 100 hari itu. 100 hari itu udah 3 bulan lebih ya, kelamaan. Itu juga harus realistis ya. Itu. Kemudian partisipannya kalian bisa dapetin nggak? Kayak misalnya tadi kakak tingkat kalian ngetes ke lansia gitu ya. Nah, kalian punya channel untuk ke lansia atau enggak? Nah, itu juga harus diperhatikan. Ya, jangan-jangan nggak ada kenalan lansia, ya susah ya. Gitu. Itu partisipan, kemudian ini data collection itu cara-cara ngumpulin datanya itu sudah kita pelajari dulu ya di pertemuan sebelumnya. Nah, yang jadi problem itu adalah data clean up ya. Kadang tuh kalau kita ngasih kuesioner ya dalam satu kelompok gitu, kadang tuh nggak semuanya niat ngisi gitu loh ya, nggak semuanya niat gitu. Ada beberapa yang mungkin nggak niat, yang isinya salah-salah, jadi rata kanan semua ya, sangat baik, sangat baik, sangat baik semua gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, jadi yang data-data yang seperti itu, yang sekiranya nggak valid itu harus dibersihkan, ya, di clean up gitu, supaya nggak merusak perhitungan. Jadi kalau ada data yang nggak valid tetap dihitung, ya kan jadi kacau ya. Rata-ratanya kan jadi berantakan gitu. Kemudian, oh sudah habis, weh sudah habis ngebut ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak tentang ini usability testing? Ini semuanya sih masih sebatas persiapan ya, belum teknis, belum cara-cara ngitung secara detailnya gimana ya. Itu nanti di pertemuan berikutnya ya. Untuk kuis saya sudah siapin ya, nanti bisa langsung dikerjakan ya. Gitu. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin udah pertemuan ini ya, 6 ya ini ya. Berarti minggu depan terakhir ya sebelum UTS. Cepat banget ya ternyata. Nggak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, ya Enggak ada, sudah. Pak. Pak, Ya, gimana? mau tanya. Hmm? Berarti kalau yang si CITES itu nanti bisa kayak yang dewasa, lansia, anak kayak gitu, Bapak, yang kurnya? Apa Yang gimana? C square test tadi ya? Saya kurang paham yang situ sih, Pak. Oke, jadi eh, sebenarnya gini, apa namanya? Kalau misalnya kamu mau ngetes ya, ngetes data, tapi datanya tuh kamu kelompokin ya, berdasarkan usianya misalnya ya. Ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang lansia. Nah, anak-anak, dewasa, lansia itu kan sebenarnya juga itu ya, data data apa namanya? Data data ordinal ya. Kalau saya bilang dia ordinal. Kenapa? Karena sebenarnya kan anak-anak sama dewasa kan jelas yang dewasa lebih tua gitu kan, yang lansia lebih tua lagi. Jadi sebenarnya di ranking itu bisa. Tapi jaraknya seberapa ya? Seberapa jauh lebih ahli, seberapa jauh lebih apa itu kan nggak bisa diukur ya. Nah, itu bisa pakai ini C square. Nah, C square nih yaitu tadi kalau misalnya ternyata kita mau ngetes dan kita bikin sub kelompoknya, nah itu bisa pakai ini C square test gitu. Jadi ini apa namanya, datanya masih kita bagi gitu loh. Kita bagi-bagi beberapa kelompok. Kalau yang ini tadi kan enggak, ini kan anu ya. Di sini kan datanya enggak kita bagi ya. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ya. Ini juga ada 8, tapi kita enggak lihat itu loh, enggak peduli ini 8 ini ada berapa lansia di sini, ada berapa anak-anak di sini, itu kita enggak lihat, tutup mata aja gitu. Nah, ini juga tutup mata ya. Apa namanya? Orang-orangnya siapa aja tutup mata. Jadi ya asal ketemu hasilnya ya udah. Nah, itu pakai t-test ya. Tapi kalau kita kelompokin orang-orangnya, itu kita bisa pakai yang chi-square test ya. Karena yang kelompoknya ini kan kita nggak bisa bandingin gitu loh. Ya meskipun udah jelas ya, yang expert tuh pasti lebih jago daripada yang intermediate, tapi jagonya seberapa kan nggak bisa. Ya, kecuali kalau misalnya ini bukan modelnya bukan seperti ini, tapi modelnya nilai gitu ya, nilai A B C D E. Nilai A B C D E kan ada skornya ya, bisa di compare ya, atau
Kayak misalnya apa ya? Nilainya berapa banyak yang dapat nilai 100, berapa banyak yang dapat nilai 90, 80. Nah, itu kan bisa. Nah, kalau itu bukan pakai ini ya, tapi pakai yang ini. Cuman ini cara makainya beda ya. Kalian lihat ya, cara makainya beda. Ini yang dihitung itu adalah berapa orang yang masuk kelompok ini gitu. Jadi yang masuk kelompok pemula itu ada, menurut prediksi saya itu ada 6, tapi kalau dari hasil realnya 11. Nah, jadi ngitungnya tuh caranya beda, bukan datanya, bukan hasil bukan hasil hasil apa ya, hasil skornya mereka yang dimasukin, tapi jumlah orangnya yang dimasukin. Kalau ini kan skornya yang dimasukin, ya kan? Kalau kita ngitung di sini misalnya katakanlah ada 5 lansia sama 5 orang dewasa, mau kita hitung pakai chi-square ya cara ngitungnya nggak gini. Ya, skornya ini dihapus ya. Kita ganti jadi modelnya kayak gini. Yang lansia 5, orang dewasa 5 gitu ya. Gitu. Nah, paling diganti ininya labelnya. Jadi berapa orang yang lolos, berapa orang yang enggak gitu. Misalnya katakanlah kita tentukan skor kelulusan itu berapa? 1000 gitu misalnya ya. Jadi yang di atas 1000 ada 2 orang misalnya ya. 1000 ke atas ada 2 orang, yang kebetulan yang 2 orang ini satu lansia, satu orang dewasa ya. Tinggal ditulis aja di sini ya. Kayak gitu. Cara makanya emang agak lain sih. Jadi yang kita hitung itu bukan ininya, bukan hasil skornya, tapi jumlah manusianya ya. Kalau pakai chi-square gitu. Nanti anu sih, kita ada ngitung ini secara detailnya. Ini saya cuman kasih contoh aja, contoh singkat gitu ya buat persiapan. Jadi kita nanti banyak berkutat sama rumus-rumus kayak gini ya, gitu. Itu bedanya jadinya ya untuk t-test sama yang c-test ya. Jadi data yang dimasukin pun juga berbeda ya. Gitu, karena ya itu tadi yang ini kan apa namanya? Nominal sama ordinal. Jadi nggak bisa kalau kita ngitung chi-square pakai skor ini. Karena dia nggak bisa untuk membandingin skor kan, namanya data nominal sama ordinal ya. Jadi yang dihitung itu jumlah manusianya berapa. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Tapi nanti sih karena kita lebih berkutat ke data kuantitatif, jadi yang paling sering dipakai ya t-test ya. T-test ya. Ini chi-square ya kalau pas memang ada data yang bukan kuantitatif ya, ya baru pakai ini. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Oke, ya sudah, kalau tidak ada mungkin kelas kita sampai di sini ya. Kuisnya jangan lupa ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Makasih, Pak.